Hei bro, dulu manusia baku hantam menggunakan pedang dan tombak. Membuat pertempuran harus berhadap-hadapan, bahkan lebih sering di lapangan terbuka. Namun makin kesini makin kesana. Apalagi akhir-akhir ini baku hantam itu cukup pakai remote. Biar rudal yang berbicara, biar hulu ledak yang teriak penuh semangat. Pasukan cukup duduk-duduk saja di tempat sudah bisa dikatakan bertempur. Namun begitu juga ada efek sampingnya. Duduk-duduk di tempat namun tiba-tiba meledak. Dar, hatiku sangat kacau. Begitulah gambaran canggihnya alat tempur modern akhir-akhir ini. Seperti pernyataan Menteri Pertahanan Iran baru-baru ini menegaskan bahwa rudal Qasim Basir merupakan rudal paling akurat yang dimiliki Iran. Namun hingga kini belum pernah digunakan dalam perang. Pernyataan ini disampaikan bersamaan dengan latihan militer terbaru Iran yang memperlihatkan kesiapan tempur penuh pasukan dan unjuk kekuatan sistem rudal balistiknya. Dari sisi sejarah, Qasim Basir adalah bagian dari evolusi program rudal Iran yang sejak dekade 1980-an terus dikembangkan sebagai respon terhadap embargo senjata Barat dan ancaman militer Amerika Serikat maupun Israel. Spesifikasinya mencakup jangkauan 1.200 km dengan akurasi luar biasa mencapai 2-3 meter CEV tanpa bantuan GPS, menjadikannya salah satu rudal paling presisi di kawasan. Dilengkapi dengan sistem pemandu canggih dan manuver terminal, rudal ini diklaim mampu menembus bahkan sistem pertahanan udara modern seperti THAAD. Dari segi kekuatan ledakan, Qasim Basir diyakini membawa hulu ledak konvensional seberat ratusan kilogram yang cukup untuk menghancurkan pangkalan militer besar, infrastruktur vital hingga kapal perang besar. Kelebihan utama rudal ini adalah perpaduan jarak jauh, presisi tinggi, dan kemampuan mengatasi sistem pertahanan musuh. Membuatnya bukan sekedar senjata ofensif, tetapi juga instrumen strategis untuk menahan lawan agar tidak sembarangan menyerang Iran. Jika digunakan dalam pertempuran nyata, Qasim Basir berpotensi menjadi game change. Karena dengan akurasi yang sangat tinggi, Iran dapat menyerang target kritis milik Amerika Serikat atau Israel tanpa perlu menembakkan banyak rudal sekaligus. Berbeda dengan roket sederhana seperti Badar 3 atau Al-Qasim yang lebih mengendalikan volume serangan, hal ini menjadikan Qasim Basir bukan hanya simbol kemajuan teknologi militer Iran, tetapi juga kartu truf dalam strategi deterrence Iran menghadapi tekanan geopolitik global. Bagaimana jika Iran benar-benar mengerahkan Qasim Basir dalam konflik terbuka? Salah satu target paling potensial adalah pangkalan militer Amerika Serikat di Teluk Persia, seperti Al-Udaid di Qatar, pangkalan AS di Bahrain, atau instalasi di Kuwait. Dengan jangkauan 1.200 km, rudal ini dapat menjangkau hampir semua pangkalan besar AS di kawasan tanpa harus ditembakkan dari garis depan. Karena memiliki akurasi hanya 2-3 meter, sebuah tembakan saja cukup untuk melumpuhkan landasan udara, gudang amunisi, atau fasilitas radar, membuat pasukan AS kehilangan kemampuan operasi udara secara signifikan. Jika diarahkan ke Israel, rudal ini bisa menghantam infrastruktur vital seperti pembangkit listrik, pelabuhan, bandara, atau markas intelijen dengan presisi hampir setara rudal jelajah barat, yang efeknya dapat melumpuhkan kemampuan ekonomi maupun militer Israel dalam waktu singkat. Keunggulan rudal ini dalam melampaui sistem pertahanan THAAD dan Iron Dome berarti peluang keberhasilan intersepsi akan jauh lebih rendah. Apalagi jika Iran meluncurkan Qasim Basir bersamaan dengan roket-roket massal sederhana seperti Badar 3 atau Al-Qasim dari kelompok proksi strategi. Semacam ini akan membebani sistem pertahanan musuh, karena rudal presisi menghantam target vital sementara roket murah berfungsi sebagai pengalih perhatian. Ini seperti pengalihan isu.
rudal juga membutuhkan pengalihan isu untuk melakukan atau melancarkan target utama atau isu-isu utama. Dalam konteks perang regional, penggunaan Qassem Basir akan memaksa Amerika Serikat dan Israel untuk berpikir ulang sebelum melakukan eskalasi. Sebab serangan balasan Iran dengan rudal ini bisa menciptakan kerugian besar dalam waktu singkat. Namun di sisi lain, bila senjata ini ditembakkan dalam jumlah besar, dampaknya dapat memicu eskalasi global karena AS mungkin menganggapnya sebagai serangan strategis yang mengancam posisi mereka di Timur Tengah. Bagaimana kira-kira apa jadinya dunia ini jika semua alat tempur canggih di semua negara digunakan dalam pertempuran besar? Silahkan bayangkan sendiri. Pertanyaannya, apakah kita ini bangsa yang besar hanya akan menjadi korban atau termasuk pemain yang profesional? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.